Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan pioner tentunya yang beragama Islam. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa full hingga akhir nanti. Kawan-kawan, di video kali ini kita mau bahas beberapa berita ataupun informasi tentang Pi Network yang lagi banyak beredar di media sosial. Terutama sebuah berita hoax yang lagi menjamur. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai hal itu. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Di media sosial Facebook, khususnya grup-grup pioner, banyak berita hoax yang sudah menjamur. Ya, biasanya dia memberikan sebuah screenshot seperti ini. Sejak 2 hari yang lalu, berita-berita hoax beredar di media sosial. Salah satunya yang seperti ini. Ada sebuah screenshot yang memperlihatkan sebuah pembakaran koin ya, yang dinyatakan penalti. Screenshot ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyebaran berita bohong. Tetapi saya melihat berita-berita hoax ini nggak ada habis-habisnya. Seperti dikonsep gitu oleh seseorang atau mungkin kelompok yang mungkin tujuannya untuk membuat pioner ini terpecah fokus dan konsentrasinya. Oke, screenshot ini beredar dengan narasi seperti ini kawan-kawan. Ini adalah contoh yang sudah memasukkan Pi di exchange maupun yang lainnya. Dapat penalti alias hangus Pi-nya. Kalau udah hangus kayak gitu gimana? Menyesalkah? Bahagiakah? Jadi narasi-narasi yang beredar tentang screenshot ini adalah mereka menyatakan bahwa kalau kita menjual Pi kita di exchange, akun kita akan dibanet. Itu kan pembodohan sekali. Itu hoax sekali. Karena kenapa? Yang namanya open minded di mana kita sudah bebas melakukan transaksi yang kita inginkan, baik itu di dalam ekosistem maupun di luar ekosistem termasuk bursa. Itu adalah salah satu fungsi open minded kawan-kawan kan. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas itu dan kalau mau dikulik lagi soal ini untuk pembuktian bahwa berita ini adalah hoax tentang pembanetan akun yang bertransaksi adalah hoax, kalian bisa lihat di website resmi dari Pi Network di bagian community dan di bagian blog tentang Pi Open Network has launch. Di sini teman-teman bisa lihat nih, terjemahin nih biar jelas nih. Dengan konektivitas eksternal yang diaktifkan, pioner diizinkan untuk mengambil keuntungan dari ekosistem dan aplikasi Pi yang didukung utilitas dan untuk berinteraksi dengan jaringan dan sistem lain yang sesuai. Perintis juga dapat terlibat dalam transaksi di luar ekosistem Pi, memperluas utilitas dan jangkauan Pi yang ada. Masih kurang jelas? Di sini ditegaskan lagi nih. Open Network juga membawa dukungan untuk integrasi dengan pertukaran terpusat dalam kurung CEX untuk menyediakan sarana tambahan untuk memperoleh Pi untuk digunakan di dalam ekosistem. Jadi ini sangat jelas bahwa kita boleh membeli koin Pi yang ada di CEX atau di exchange, lalu kita gunakan di dalam ekosistem, ditransfer ke wallet Pi misalnya. Atau sebaliknya, kita melakukan penjualan dari wallet Pi ke exchange. Dan itu sudah dijelaskan secara detail dalam aturan ini, di mana aturan tentang jaringan terbuka yang telah diluncurkan. Jadi kita jangan mau disesatkan, dibodohi oleh orang-orang yang sebenarnya bodoh. Mereka share-share berita kayak gini bodoh. Artinya mereka nggak baca informasi, nggak baca aturan tentang jaringan terbuka. Jadi saya tegaskan jangan lagi terlalu mudah untuk mengonsumsi berita-berita yang nggak memiliki sumber yang jelas. Teman-teman, seperti biasa Bangsa selalu sampaikan bahwa rujukan kita untuk mendapatkan informasi yang valid itu adalah grup-grup resmi media sosial resmi dari Core Team. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Core Team kita ini pada tahun 2019 itu ada 3. Yang pertama Nicholas Kokalis, yang kedua Vincent, dan yang ketiga adalah Dr. Zheng Diaofan. Lalu di tahun 2022 Vincent mengundurkan diri karena ada beberapa konflik di antara mereka. Artinya rujukan informasi kita hanya berada pada media sosial resminya Pi Network atau Nicholas Kokalis atau Zheng Diaofan, baik di Twitter, Telegram, ataupun di Facebook ya. Bukan merujuk pada yang lain. Bukan merujuk pada Doris, Kosasih, dan lain sebagainya yang notabene bukan bagian dari Project Pi Network. Kalaupun ada informasi-informasi eksternal yang sifatnya asumsi, ya kita mesti olah lagi itu informasi.
kita masih cerna lagi, kita gali dulu, jangan langsung dikonsumsi, biar kita tidak semakin tersesat kawan-kawan ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di exchange, pergerakan pasar P-Network itu setiap detik selalu bergerak. Dalam posisi open network ini, itu ya hak mutlak pemilik koin ya. Mau dia jual, mau dia simpan, mau beli untuk disimpan, mau jual untuk kebutuhan, itu hak mutlak dia. Lu nggak bisa ngatur-ngatur orang. Kita nggak tahu kebutuhan orang. Misalnya kita meminta GCP tuh. Ternyata GCP itu kemungkinan terwujudnya misalnya anggaplah 300 tahun lagi. Dan besok lu butuh token listrik. Lu butuh untuk bayar air, beli beras, bayar anak sekolah. Saya pikir kita harus rasional kawan-kawan ya dalam berpikir dan juga bertindak, apalagi menyikapi informasi-informasi yang waduh, pokoknya parah deh. Oke, kemudian selanjutnya di pembaruan dari HP di penambangan kita ya. Di penambangan kita tuh ada pembaruan mengenai Grace Period Final Deadline Extension. Jadi ada apa sih yang terjadi di tanggal 14 Maret 2025 ini? Itu kan cukup heboh tuh. Ada yang bilang tanggal 14 Maret itu bakal ada muncul harga Pi di beranda aplikasi kita. Ada juga yang bilang tanggal 14 itu bakal ada penambahan likuiditas agar harga Pi melonjak GCP. Ada juga yang bilang bla 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 bla. Nah, ini disampaikan nih jelas nih sama core team nih yang bisa dijadikan rujukan dan panduan kawan-kawan ya, bahwasanya jadi tanggal 14 Maret ini adalah hari terakhir untuk perpanjangan masalah KYC dan mainnet checklist. Selain itu juga 14 Maret ini adalah ekstensi khusus untuk membantu para pionir yang baru saja kembali dan ingin terlibat lagi dalam jaringan open network yang sudah aktif. Kirimkan aplikasi KYC Anda dan lengkapi daftar periksa mainnet Anda sebelum 8 UTC pada tanggal 14 Maret 2025 untuk menghindari pembatalan akun. Nah, jadi di sini maksudnya kawan-kawannya seperti ini. Perpanjangan waktu ini berguna untuk teman-teman satu, orang yang sudah pernah nambang P-Network tetapi dia lama nggak aktif lagi, udah 1 tahun, 1,5 tahun udah nggak aktif lagi, tiba-tiba dia aktif lagi, itu boleh, dia boleh masuk lagi ke aplikasi. Atau orang yang sudah menambang juga, tetapi dia nggak selesai tuh KYC-nya, ditolak, atau belum mengatur di bagian mainnet checklist itu. Nah, itu diperpanjang hingga 14 Maret 2025. Nah, informasi yang saya dapatkan bahwasanya nanti kita itu akan dapat beberapa pilihan. Misalnya, ketika kita mengajukan KYC dan KYC kita ditolak, nanti akan diberikan 2 pilihan. Pilihan pertama yaitu banding. Pilihan yang kedua yaitu pemotongan saldo. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita ingin mengajukan KYC ulang, ya silakan kita lakukan KYC ulang. Tapi kalau misalnya kita nggak mau repot, udah nggak yakin ini akun nggak bakal diterima nih, kita boleh ajukan misalnya pemangkasan saldo, itu bisa kawan-kawan ya. Makanya terjadi banyak screenshot yang seperti ini. Nah, screenshot seperti ini bersumber dari penalti dari akun-akun. Satu, akun lama yang sudah nggak aktif lalu aktif lagi, dia kena penalti atau pemotongan. Terus akun yang KYC-nya nggak selesai, dia bisa selesai asalkan P-nya terpotong. Akun-akun yang namanya ingin diganti. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, penalty for updating P account name. Jadi akun orang ini dipotong atau dibakar koinnya sebanyak 286, itu karena dia ingin mengganti nama akunnya agar bisa lulus KYC. Nah, jadi informasi-informasi ini jangan digoreng-goreng terus ya. Kasihan pionir-pionir yang awam yang nggak ngerti sama sekali, akhirnya tersesat karena kalian sesatkan, wahai oknum-oknum ortodok. Oke? Nah, itu saja mungkin di video kita kali ini. Semoga membantu, semoga bisa meluruskan simpang siur informasi belakangan ini yang banyak menyesatkan. Terima kasih telah menonton dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.